Pemirsa, 3 pencuri di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Berdasarkan penyelidikan, pelaku ternyata juga dalang tawuran yang kerap meresahkan masyarakat. Aparat Resmo Polsek Makassar, Sulawesi Selatan merespon keresahan masyarakat atas laporan kasus pencurian dan tawuran. Dalam operasi penangkapan kemarin, polisi langsung meringkus kedua pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku yang diamankan, polisi kembali mengamankan 1 pelaku lainnya. Saat menjalani proses interogasi, salah satu pelaku yakni Farul alias Bagong yang merupakan residivis mengakui kerap melakukan pencurian di sejumlah rumah warga. Sementara seorang pemuda lainnya yang tidak terbukti terlibat pencurian maupun tawuran akhirnya dipulangkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Hari Kemenangan Idul Fitri malah diisi sekelompok pemuda di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah dengan menggelar balap liar yang memicu tawuran. Polisi yang berupaya membubarkan terlibat kejar-kejaran dengan para pemuda yang lari kocar-kacir. Polisi membubarkan balap liar yang digelar sekelompok remaja di Bundaran Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Saat dibubarkan, seorang remaja tiba-tiba menyerang remaja lainnya dengan sebatang balok kayu panjang. Hal ini menyebabkan nyaris terjadi tawuran. Polisi berupaya mencegah dengan mengamankan pelaku bersama barang bukti ke pos polisi setempat. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan peserta balap liar yang langsung kabur. Polisi mengamankan 5 remaja dan 3 sepeda motor yang dimodifikasi tidak sesuai standar keselamatan. Polisi membubarkan balap liar setelah menerima informasi masyarakat yang terganggu dengan bisingnya knalpot pada tengah malam. Anak-anak muda yang berkerumun di Bundaran Ampah dan juga mengamankan beberapa orang yang knalpotnya tidak standar dan kami lakukan pembinaan. Yang diamankan tadi ada sekitar 5 orang karena yang lain pada bubar diri. 5 pemuda yang tertangkap langsung dibina petugas polisi. Mereka diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Dari Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Mengantisipasi munculnya klaster baru COVID-19 pada libur panjang Lebaran, Polsek Kuta Bali menyemprot disinfektan di kawasan wisata. Meski wisatawan dibatasi, namun diprediksi jumlahnya akan naik selama libur panjang. Dengan mobil pemadam kebakaran dan water cannon, petugas menyemprotkan disinfektan di kawasan wisata Kuta, khususnya di Legian dan Seminyak. Bukan hanya jalan utama, lokasi wisata yang kerap didatangi wisatawan domestik maupun mancanegara juga disemprot disinfektan. Hal ini sebagai antisipasi meningkatnya jumlah wisatawan ke kawasan Kuta pada libur panjang Lebaran. Libur panjang kerap menjadi pemicu munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di Bali. Warga dan wisatawan diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan selama pandemi. Jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini kecil tapi berdampak. Jadi sekali lagi memang benar kami mengantisipasi juga, kami buat lingkungannya dulu bersih, supaya momen ini, momen pandemi ini kita benar-benar berubah. Satu, sayang lingkungan, kedua, taat prokes, kemudian rajin menjaganya itu. Bukan kita hanya hangat-hangat tai ayam, tetapi kita berusaha bikin tai ayam itu hangat terus, karena sekarang udah ada microwave, micro-oven. Pasca banjir dan longsor di kawasan wisata Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, arus lalu lintas masih terganggu. Material longsor berupa batu dan lumpur menutupi jalan lintas Sumatera sehingga jalur dialihkan. Tim gabungan TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat melakukan pembersihan sisa material longsor di ruas jalan lintas Sumatera yang ada di wilayah Parapat, Kabupaten Simalungun, tepatnya menjelang pintu masuk wisata Danau Toba. Hal ini sebagai upaya percepatan pemulihan pasca terjangan banjir bandang di kawasan wisata Danau Toba agar jalur dapat kembali dilintasi. Kini arus lalu lintas masih terganggu, sementara petugas membuat portal dan mengalihkan kendaraan menuju jalur alternatif.
tinggi kah atau gimana? Tinggi. Apa harapan Ibu kepada pemerintah, Bu, untuk mengantisipasi ini? Ya untuk mengantisipasi penghijauan memang utuhnya kayu di atas. Kita bilang nggak ada partisipasi istilahnya kepala desa kami, kayak mana alam yang terjadi. Sisa material longsor berupa kayu, batu, dan lumpur dibuang ke sungai dan mengalir ke Danau Toba. Akibatnya, air Danau Toba mulai tercemar siang tadi. Sebelumnya, longsor terjadi di jalan kawasan wisata pintu masuk Danau Toba pada Kamis sore. Longsor dengan material batu dan kayu berasal dari perbukitan di sekitar danau. Banjir juga melanda jalan lintas Sumatera di Kota Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Masuknya ratusan warga negara asing ke Indonesia telah menuai polemik di tengah larangan mudik. Di tengah polemik ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan ratusan WNA itu tidak dalam lingkup pariwisata. Polemik masuknya ratusan warga negara Cina ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditanggapi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan ratusan warga negara asing itu masuk ke Indonesia tidak untuk berwisata. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tegas, masih menutup pintu bagi wisatawan asing masuk ke tanah air untuk sementara waktu. Apalagi Kemenparekraf masih menyiapkan mekanisme pembukaan gerbang wisata dalam skema Travel Corridor Arrangement. Kedatangan WNA itu murni tentunya bukan dalam lingkup kami. Karena semenjak keputusan menutup perbatasan, tidak ada wisatawan yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, tentunya kita berkoordinasi terus untuk penyiapan. Seandainya kita menerima kembali wisatawan mancanegara adalah dalam bingkai Travel Corridor Arrangement. Sebelum masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia, Kemenparekraf juga menyiapkan pariwisata ramah Muslim atau Muslim Friendly Tourism untuk mengakomodir wisatawan Muslim dunia yang jumlahnya cukup besar. Sejumlah daerah di Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata ramah Muslim seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan kendaraan asal Jabodetabek diputar balik di pintu masuk Kota Bandung, Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.